Halo guys, teman-teman apa kabar? Teman-teman, kali ini saya ingin sharing mengenai gak enaknya menjadi uh, kita saat kita mengerjakan sebagai apa ya, dog walker, sebagai membawa jalan anjing. Itu kerjaan itu kelihatannya gampang kan, teman-teman? Mudah. Kita bawa jalan anjing dibayar gitu. Nah, saya ada pengalaman membawa jalan anjing sebagai dog walker. Um, jadi pengalamannya itu ya semua pekerjaan sama, ada enaknya, ada nggak enaknya. Enaknya ya kita hanya bawa jalan anjing dan kita suka anjing kan, enjoy gitu. Kayak enaknya semua pekerjaan sih ini capek ya, sebenarnya capek, tapi karena kita senang ya jadi enjoy ya, jadi gitu, seneng-seneng aja. Nah, masalahnya lagi lingkungan sekitar kita saat kita bawa jalan anjing, hmm, belum tentu menyukai anjing, itu masalahnya lagi. Udah kemudian ini kan bukan piaraan kita sebetulnya kan, tapi kita itu menganggap sebagai piaraan kita. Kita sangat menyayangi uh, anjing yang kita bawa gitu, teman-teman. Nah, masalahnya kalau seperti saya nih, saya tuh apa ya, merecapi banget, sangat menganggap ini sebagai piaraan saya, sebagai kesayangan saya, sebagai anak saya, kayak gitu kan. Nah, ini menjadi masalah. Kita harus melindungi dia dong. Dia nggak boleh kecelakaan. Itu kan banyak kendaraan tuh, kita harus jaga banget. Jadi kita ekstra waspada. Ya sebetulnya sama aja. Kalau kita punya piaraan sendiri, milik kita sendiri nih benar-benar, itu pasti kita juga mau jaga keamanan. Nah, masalahnya lagi ini kan milik orang lain. Jadi kita ekstra waspada. Kemudian kalau kita itu apa ya namanya, kalau milik kita sendiri kan, itu kan kita waktu itu nggak dibatasin. Kadang kita bisa lama, bisa sebentar, bisa gimana ya, lebih bebas, fleksibel. Nah, kalau kita membawa jalan anjing orang ke milik orang lain, itu kan kita tahu nih, kita dibayar misalnya per 1 jam. Ya udah, sebetulnya 1 jam itu kita efektifin, karena kalau bagi saya nggak mau kecewain orang kan, saya mau memberikan yang terbaik. Nah, masalahnya lagi, piaraan yang kita bawa ini juga belum tentu mau untuk jalan full time. Karena dia punya kebiasaan dong. Nah, ini majikan dia yang pemilik dia itu kan juga ada kebiasaan, misalnya jalannya hanya sebentar, nah kita jalan lebih lama, dia juga ada capeknya loh. Nah, kemudian gak enaknya lagi itu rute. Itu piaraan anjing ini pinter, dia ini tahu rute ini bosen. Jangan kan dia deh, kita pun yang membawa, saya juga bosen kalau selalu dengan rute yang sama. Kita jadi harus variatif rute-rute lain. Kemudian kita harus siap saat dia buang air besar gitu kan, kencing, kita harus liatin nih dia kencingnya di mana, jangan tempat-tempat yang orang nggak suka. Kemudian dia kita harus siap kantong, tuh wajib tuh. Kantong wajib banget. Nah, jadi kita harus standby. Kalau kita bawa jalan anjing nggak punya kantong, itu celaka 12 sebetulnya. Kecuali kita betul-betul lupa ya mau nggak mau deh cari tempat yang nggak kelihatan, atau enggak kita carilah daun atau tisu atau apa kayak gitu, karena itu hygiene, kebersihan, dan kita memang nggak mau itu kotor kan, dan kita nggak enak orang lain melihat kok ini buang ini sembarangan, nggak benar, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kita harus bersihin, kita harus jaga, kita harus tahu dia itu pupnya di mana, karena kalau sembarangan itu kita juga gak enak dilihatin orang kan, ini anjingnya ini kok berak sembarangan yang dibawa kayak gitu. Jadi kita harus, nggak enaknya itu kita full control gitu. Sebenarnya sama seperti kita sebagai apa ya, kita memang Pauren mewakilkan Pauren, kita sebagai Pauren juga. Pau itu apa ya sebutannya, orang tua dari Pau, dari si cakar itu, kaki kan dia punya cakar tuh anjing kayak gitu kan. Kita tuh sebagai ininya apa, orang tuanya juga. Nggak enaknya lagi kalau ada anjing lain yang nggak kooperatif, anjing lain yang nggak baik, itu bagaimana caranya? Ada anjing lain yang nggak baik tuh, itu kan dia bisa nyerang, dia bisa ngejar, dia bisa nyakitin. Nah, kita harus bisa pasang badan, kita harus bisa bela diri. Itu masalah teman-teman. Jadi nggak enaknya itu kayak begitu. Nah, lingkungannya lagi, kalau lingkungannya ini kan kita bawa jalan anjing ini biasanya kalau klien itu bisa di luar kebiasaan kita, di luar area kita. Nah, itu area baru kita, kalau tetangga pun bisa nggak suka kalau anjing kita itu misalnya dianggap mengganggu, atau enggak dia nggak suka anjing kayak gitu. Nah, ini di luar wilayah kita, di luar area kita ya begitu. Di luar area kita itu kita apa ya, kita kadang-kadang nggak tahu itu ada anjing lain, atau enggak ada bahaya lain, atau ada kucing juga bisa nyerang.
kucing bisa nyerang anjing loh, bisa nyerang. Kalau misalnya ada kucing gede yang nakal nih, dia juga bisa nyerang. Nah, tapi yang terutama itu kucing kan cakar. Nah, tapi anjing lain ada kadang-kadang, ya ada anjing galak, ada anjing yang lepas. Ada saya pengalaman, saya pernah digigit anjing Rottweiler. Dan itu anjingnya penjaga di kafe besar di Kemang. Gimana itu? Nah, itu saya waktu itu dikejar, anjingnya yang dikejar, tapi karena saya bela dia, saya ini kebetulan anjingnya kan bisa diangkat, mudah diangkat, saya angkat. Saya digigit sampai 3 kali sama Rottweiler, teman-teman. Itu bolong, badan tuh bolong, tapi saya nggak pakai obat, nggak pakai apa ya, apa namanya, disinfektan itu dari sabun aja, dan saya minum seperti ini kan, bawang putih gitu. Jadi bisa, tapi bolong gitu. Itu kalau, dan saya nggak ke dokter. Jadi maksudnya itu bahaya sebetulnya. Jadi kalau kita itu nggak waspada, itu banyak aja ada masalah. Kalau anjing yang kita bawa juga ngegigit kucing, ngegigit orang, ngejar orang, kita juga harus bisa kontrol. Kalau itu anjing, saya pernah punya pengalaman lepas karena dari leash-nya dia, karena dia bisa ngeluarin dari leash-nya itu, lompat dari leash-nya, lepas itu leash-nya. Akhirnya saya pakai 2 leash, leher sama itu. Jadi leher itu untuk kontrol, dia itu nggak bisa kemana-mana. Sama yang di badan itu kan dia lebih enak gitu kan kalau hanya badan. Nah, dia bisa lolos. Nah, tapi karena lihat keadaan itu, kita harus pakai yang leher, tali leher sama badan. Itu bahaya. Pernah lepas lari dari deket tol sampai misalnya ke arah Kemang, itu bayangin berapa jauhnya itu. Cuman anjing kan kecepatannya lebih tinggi, kalau apalagi anjing yang bisa pelari kencang kan. Aduh, teman-teman, jadi kalau saya bisa cerita itu, nggak enaknya itu juga banyak, masalahnya juga banyak sebetulnya. Kemudian itu penghasilan itu nggak besar kan, dan kita harus atur tenaga. Belum lagi diremehin orang lagi, belum lagi ya bukan diremehin, gimana ya, maksudnya capek udah gitu. Jadi kita harus bisa ngatur waktu. Ya kan, karena kan pelanggannya itu juga, user kita, pengguna kita itu juga biasanya itu mau ya seminim mungkin. Ya dong, semua orang sih maunya seminim mungkin, dan kita juga mau rutin kan, kayak gitu. Jadi ya teman-teman berharap aja kalau mau jadi dog walker mendapat bos yang baik kayak gitu kan, dimanapun itu. Kemudian ya teman-teman harus bisa atur tenaga, dan itu harus bisa ngontrol luar biasa. Pernah lagi misalnya itu ada, dia itu misalnya mau gigit kucing, mau gigit ayam, mau gigit bebek, anjing yang kita bawa, itu kita harus nahan, jaga jangan sampai dia gigit. Itu berabe luar biasa teman-teman. Belum lagi kalau leash-nya lepas dari harness-nya itu, tali kekang. Jadi yang bilang gampang berarti, atau ngegampangin berarti belum berpengalaman, belum mencoba. Itu aja kali yang saya mau share teman-teman mengenai dog walker. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.